Kita mulai ya. Teman-teman yang ada videonya silakan dibuka dulu videonya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wah, siang. Salam sejahtera, salam kebajikan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjut pada sesi kedua. Untuk sesi kedua ini akan disampaikan oleh Pak Ken Norton Hutasoid, SPM IKOM. Beliau akan menyampaikan ke tengah-tengah kita penjelasan tentang teknik wawancara dan penulisan berita. Kepada beliau waktu dan tempatnya kami persilakan untuk 1 jam ke depan. Silakan Pak Norton. Oke, baik. Terima kasih Pak Jenal sudah memberikan kesempatan yang baik. Terima kasih juga kepada Dewan Pers dan LPDS yang memberi kepercayaan pada saya dan kepada kita semua bisa bertemu di dalam jaringan ini, daring ini. Semoga dalam daring ini kita bisa lebih akrab nanti bertukar pikiran. Baik, saya perkenalkan ya, tadi sudah diperkenalkan Kenoton Hutasoid dan sehari-hari saya memang jurnalis ya, bekerja di salah satu stasiun televisi di Jakarta. Eh, kita akan membahas nanti tentang teknik menulis dan teknik wawancara. Tapi sebelumnya eh, mohon maaf ya Bapak Ibu semua, barangkali di sini ya tidak seragam semua mungkin pengetahuannya. Saya lihat di sini ada yang senior dan barangkali juga ada juga yang baru memulai profesi jurnalis gitu ya. Dan karena itu mohon maaf nanti kepada Bapak Ibu yang sudah senior dan sudah tentu banyak pengalaman, dan kalaupun yang kita bahas ini pada dasarnya adalah dasar-dasar jurnalisme, ya saya kira tidak ada salahnya kita merefresh. Karena kita tahu sendiri di antara kita ini kan ada yang ingin dan ingin mengetahui atau barangkali belum tahu. Bagi yang sudah tahu mungkin ya kita ini mengulang begitu kira-kira ya. Nah, tentu saya akan berbagi di sini sebagian informasi yang saya kumpulkan, dan ada sebagian konsep dan teori, dan tentu juga pengalaman saya sebagai jurnalis. Saya memulai jurnalis juga dari cetak, terus kemudian masuk di media televisi. Barangkali untuk mempersingkat supaya ini kita efektif waktunya, saya langsung mungkin ke materi yang sudah saya siapkan dalam bentuk PowerPoint. Tapi Bapak Ibu, apabila ada yang langsung mau interupsi bertanya, silahkan. Bagi saya sih bebas-bebas aja, karena saya menganut dan penganut kesetaraan. Jadi selain kebebasan juga kesetaraan. Jadi walaupun saya sekarang diberikan kesempatan sebagai pemateri, tapi saya berharap kita semua di sini sebagai pemateri juga, supaya apa, kita bisa sharing informasi, kemudian sharing pengalaman, dan apa sih yang menjadi problem dalam dunia jurnalisme, barangkali kita akan diskusikan nanti di sini. Tapi mohon izin, saya akan share poin-poin bagi teman-teman yang ingin memperhatikan dari dasar-dasarnya. Saya coba share ya, Bapak Ibu semua. Baik, saya mulai ya. Ini teknik menulis dan wawancara. Tentu ada poin-poin dan konsep-konsep yang bisa dan biasa dipakai di dalam teknik menulis dan wawancara. Tapi sebelum kita masuk ke wilayah itu, ada baiknya kita sedikit mengulas atau menyinggung 9 prinsip jurnalisme. Nah, sebenarnya ini banyak diadopsi di Indonesia ya, di buku-buku, walaupun ini poin penting dari yang namanya Bill Kovac dan Rosenthal ya.
Nah, 9 prinsip jurnalisme ini menurut saya layak untuk kita jadikan pengantar sebelum masuk ke materi menulis dan teknik wawancara. Apa sih yang menjadi poin penting dari 9 prinsip jurnalisme ini? Yang pertama, bahwa kewajiban pertama jurnalis atau jurnalisme adalah pada kebenaran. Walaupun kebenaran yang disajikan di media itu bukanlah kebenaran mutlak yang setiap saat bisa diperbaharui sesuai dengan fakta atau perkembangan yang ada di lapangan. Nah, tentu di situ yang dimaksud dengan pertama pada kebenaran artinya mengutamakan kebenaran, bukan hoax, bukan fake news, dan bukan berita-berita bohong atau informasi lainnya. Yang kedua, loyalitas pertama pada publik, artinya pekerjaan kita adalah untuk publik, maka ada istilah yang mengatakan pro publik, jadi bukan pro justisia. Nah, pro publik ini apapun yang kita kerjakan sebagai jurnalis adalah untuk kepentingan publik. Kalau itu berkelindan kepentingan pribadi, nah ini akan menjadi problem. Dan itu berpotensi pelanggaran kode etik seperti yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya tadi. Termasuk juga misalnya terhadap pelanggaran hukum seperti yang disampaikan Pak Hendra tadi di awal. Nah, oleh karena itu kerja-kerja kita harus mengutamakan dan loyalitas pertama pada publik. Nah, teknik-teknik wawancara, teknik-teknik liputan, walaupun itu berisiko, sepanjang kita untuk pro publik itu harus dilakukan, perlu dilakukan ya. Yang ketiga, inti jurnalisme itu disiplin verifikasi. Disiplin verifikasi ini ada banyak cara, nanti akan kita bahas. Yang salah satunya adalah wawancara, artinya memverifikasi. Tapi selain wawancara juga ada verifikasi dokumen. Artinya ketika ada kita temukan sebuah dokumen, kita harus lakukan verifikasi. Bisa juga kita melakukan istilah akademiknya triangulasi dengan dokumen yang satu ke dokumen yang lain. Sering juga disebut dengan interteks atau interdokumen. Nah, untuk apa? Untuk melakukan verifikasi apakah dokumen ini benar-benar bisa dipercaya, gitu ya. Yang kemudian yang keempat adalah jurnalis memiliki kebebasan dari sumber yang diliput. Nah, tadi di awal itu ada pertanyaan-pertanyaan tadi ya yang berkaitan dengan bagaimana misalnya satu media ketika misalnya ada pemasang iklan di situ. Nah, bagaimana menjaga independensinya? Nah, disinilah tetap diingatkan bahwa jurnalis harus memiliki kebebasan dari sumber yang diliput. Artinya sekalipun katakanlah misalnya mereka adalah katakanlah Pemda atau organisasi sebagai narasumber, ya kita tidak boleh terpengaruh karena mereka pemasang iklan, lalu apa yang disampaikan bulat-bulat harus disampaikan seperti itu. Tidak seperti itu. Tetap kita harus menjaga atau memiliki kebebasan dari pengaruh atau intervensi sumber atau narasumber yang diliput. Yang kelima, jurnalis pemantau yang bebas terhadap kekuasaan. Artinya ini kalau kita ini yang sering disebut fungsi pers adalah kontrol kekuasaan atau kontrol sosial gitu juga ya. Nah di sini harus tetap menjaga apakah itu kekuasaan itu, kalau kita lihat sekarang kan sebagai negara demokrasi, kekuasaan yang ada itu tidak terlepas dari kekuasaan yang ada di partai politik, organisasi-organisasi lain. Nah, itu kita harus melakukan pemantauan. Artinya jurnalis sebagai pemantau yang bebas. Selanjutnya adalah jurnalisme harus menyediakan forum untuk kritik dan komentar publik. Nah, disinilah makanya ada di surat kabar atau di media online ini yang masih kurang memberikan forum, tapi sebenarnya sudah juga ada include di situ karena biasanya ada ketika ada berita di bawah ada komen pembaca, bisa langsung komentar. Kalau surat kabar tentu butuh waktu lagi untuk dimuat untuk di surat pembaca misalnya. Nah, ini jurnalisme, tapi selain itu apa yang ada di dalam media itu, nah kerja-kerja jurnalisme itu harus menyediakan forum untuk kritik dan komentar publik dalam artian tidak satu arah. Jadi tetap harus diberi ruang kepada publik. Yang ketujuh, jurnalisme membuat yang penting menjadi menarik dan relevan. Nah, ini menjadi tugas yang yang harus dimiliki seorang jurnalis karena banyak hal yang penting tapi tidak menarik gitu ya. Tapi sebaliknya juga ada yang menarik tapi tidak begitu penting.
Karena itu jurnalisme harus punya kemampuan bagaimana menjadikan hal yang menarik dan penting, tentu relevan. Maka dalam penulisan berita kan suka ditanya, news fact-nya apa nih, relevansinya apa nih gitu ya. Jadi harus dikaitkan dengan situasi kekinian gitu kan, namanya juga news ya, ada kebaruan dan relevansinya. Apakah relevan dengan situasi sekarang gitu ya. Nah, selanjutnya jurnalis menjaga berita agar proporsional dan komprehensif. Nah, proporsional yang dimaksud di sini adalah harus ada keseimbangan, harus ada proporsional, ada porsi yang sama gitu ya. Nah, proporsional, maka dalam konteks proporsional satu sumber itu tidak dikategorikan narasumber. Jadi satu narasumber itu bukan narasumber. Karena itu harus lebih dari satu ketika membuat berita. Karena itu disinilah ditekankan supaya ada warna, ada proporsionalitas di dalam satu berita itu. Walaupun yang kita lihat sekarang baik di media cetak maupun di media online, kadang-kala ada satu berita begitu panjang tapi narasumbernya hanya satu. Nah, inilah tadi Pak Agung juga sudah singgung bahwa kadang-kala press release dijabarkan oleh seorang narasumber, seorang jubir atau humas misalnya, tapi dimuat bulat-bulat. Nah, itu tadi sudah diingatkan juga bahwa kita bukan juru bicara dari mereka, tapi itu bisa sebagai informasi buat kita, lalu kita akan lakukan verifikasi dan segala macam, barulah jadi sebagai sebuah berita gitu. Nah, yang kesembilan adalah jurnalis memiliki kewajiban utama terhadap suara hatinya. Nah, ini akan berkaitan dengan bagaimana dia mendengarkan suara hati gitu ya. Suara hati yang dimaksud tuh ketika dalam menulis itu bukan karena intervensi kepada diintervensi oleh orang lain, pemilik atau macam-macam itu. Nah, tapi karena memang dia meyakini berdasarkan hati nurani dia. Nah, dalam konteks inilah ada kebebasan bagi jurnalis itu menginterpretasikan data, fakta yang ada, sehingga ketika dia menulis itu, dia harus bebas gitu ya, mendengarkan suara hatinya. Nah, selanjutnya barulah kita melihat seperti apa sih syarat kerja jurnalis. Karena ini nanti akan berkaitan juga menulis dan wawancara. Nah, syarat kerja jurnalis itu yang pertama adalah harus tahu yang menarik. Nah, itu tadi, di poin tadi itu ada bagaimana membuat hal yang penting menjadi menarik. Yang kedua harus selalu ingin tahu, open mind, harus terbuka gitu ya, terbuka kepada berbagai sumber, tidak dikuasai atau diintervensi atau katakanlah misalnya hanya berpihak atau berfokus pada satu hal saja, tapi selalu open mind, terbuka. Kemudian mampu melakukan observasi. Nah, salah satu tugas jurnalis itu mengobservasi, karena apa? Nanti akan kita bahas juga sumber-sumber berita ya. Salah satunya adalah observasi. Observasi itu apa? Bisa melihat bagaimana kondisi sosial, lingkungan sosial, atau apalagi misalnya membuat sebuah tulisan yang deskriptif gitu ya, misalnya dia harus mampu mengobservasi, bahkan bisa detail, menggambarkan gitu ya. Nah, di situ pentingnya seorang jurnalis mempunyai kemampuan kerja-kerja observasi. Nah, rangkaiannya tentunya akan berkaitan dengan nilai berita. Apa sih yang menjadi nilai berita gitu ya? Teman-teman pasti sudah tahu ini, tapi mungkin kita merefresh dan ada yang baru barangkali kita akan diskusikan. Konflik tentunya ada juga yang berkaitan juga dengan konflik antara horizontal, ada juga konflik vertikal. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ini, konflik ini juga ketika kita memberitakan juga harus berkaitan dengan kepentingan publik gitu ya. Apakah ini konflik ini yang berkaitan dengan katakanlah misalnya ketertiban. Bisa juga konflik ini silang pendapat, konflik antar apa gitu ya, antar katakanlah misalnya yang berkaitan dengan politik misalnya, konflik dalam satu partai politik, nah, itu konflik juga ya. Nah, ketika misalnya ada beberapa kubu atau ada 1-2 kubu dalam partai politik, mereka berkonflik, nah itu menjadi berita, apalagi partainya partai besar misalnya, partai politiknya partai besar.
Nah, tapi yang perlu diingat juga nanti tetap akan selalu kita singgung ya. Artinya ketika meliput konflik juga ada etikanya. Misalnya dalam etika itu misalnya ketika menulis tentang korban, ketika konflik kelompok A dengan kelompok B misalnya terjadi pertikaian ada korban. Nah, ada kalau dalam etika itu jumlah korban di kelompok A dengan kelompok B jangan sampai misalnya wah ini untuk mendorong perlombaan. Kalau di sana udah korban 5, di sini korban 3 disebutkan gitu. Nah, di situ ketika juga meliput konflik perlu diperhatikan. Nah, konflik sampai sekarang itu selalu menjadi jadi bahan berita, artinya yang memiliki nilai berita. Kemudian yang kedua adalah kemajuan dan bencana. Kemajuan seperti katakanlah misalnya di berbagai daerah, ya di Jogja misalnya ya teman-teman, bandara baru ada, itu kan sebuah kemajuan. Baru-baru ini di Jawa Tengah juga ada bandara baru juga ya. Nah, kalau di Jakarta dengan transportasi ada hal baru. Nah, bencana itu juga memiliki nilai berita yang tinggi. Ya, seperti yang kita alami sekarang situasi pandemi COVID-19. Nah, ini kan bencana, termasuk juga misalnya bencana alam, misalnya bencana alam. Kalau yang COVID ini disebutnya kan kemarin bencana non alam gitu ya. Nah, dibuat dalam aturan dia bencana non alam. Kemudian yang ketiga adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi ini dari suatu kebijakan yang menimbulkan konsekuensi. Nah, itu bisa menjadi berita. Itu ada konsekuensi yang berdampak pada kerugian terhadap publik dan segala macam. Yang keempat adalah kemasyhuran dan terkemuka. Nah, kita sudah tahu orang-orang terkenal gitu ya. Nah, orang terkenal terutama yang pejabat publik. Memang ada yang selebritas ya, artis dan segala macam. Kalau sekarang nambah lagi dengan influencer atau YouTuber yang punya subscriber yang banyak, ya mereka juga termasyhur dan malah mereka ini mewarnai layar kaca di televisi dan juga di media-media lain. Itu menjadi narasumber ketika menanggapi sesuatu hal. Karena mereka mungkin banyak follower dan banyak pembaca. Nah, itu juga masuk mengandung atau memiliki nilai berita. Selanjutnya kedekatan, proximity. Nah, kedekatan ini ada dua, ya, ada dua. Kalau kita lihat ya, proximity yang secara geografis, artinya kedekatan wilayah geografis, dan ada juga kedekatan secara psikografis, artinya secara psikologis, gitu ya. Nah, dia dekat. Misalnya sekarang bagaimana nasib haji, pembatalan keberangkatan haji misalnya. Nah, ini jadi pemberitaan psikologis psikografis bagaimana di katakanlah misalnya di Arab Saudi, bagaimana di sana situasi terkini dan selalu update. Nah, begitu juga misalnya tentang Palestina misalnya ya, yang sebenarnya kalau secara geografis jauh sekali kita dari Palestina ke Indonesia, tapi secara psikografis ini punya kedekatan. Apalagi proklamer atau proklamasi Indonesia itu dulu merdeka menyatakan bahwa mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, sama juga negara kalau kita penduduk Islam terbesar di dunia dan di sana juga penduduk Islam. Nah, itu masuk di wilayah proximity psikografis gitu ya. Kemudian keganjilan. Nah, itu biasa itu ya. Biasanya ini kalau yang keganjilan ditulis yang dalam bentuk pictures ya atau kisah gitu ya. Nah, kemudian ada yang ketujuh adalah human interest. Human interest itu bagaimana kemanusiaan, bisa juga profil orang gitu ya, bagaimana kisah sukses misalnya, itu bisa, atau bagaimana seseorang yang lolos dari maut misalnya, itu bisa ada human interest. Nah, sekarang kalau kita lihat beberapa majalah atau koran ada menyediakan satu kolom nggak terlalu besar tapi semacam orang-orang terkenal juga tapi ditulis dengan berita ringan gitu ya. Kemudian soal seks ya, itu tetap ya, kalau ada berita-berita skandal apalagi yang menyangkut pejabat, nah ini tetap menjadi sorotan dan memiliki nilai berita. Dan yang kesembilan adalah
aneka nilai. Artinya ini macam-macam nih. Kadang-kadang itu ada soal fauna, ada soal satwa itu ya yang bisa unik-unik gitu, yang menarik perhatian gitu. Kadang-kadang kalau di kita lihat berita-berita online juga itu ada itu berita-berita yang unik-unik itu yang masuk jadi aneka nilai. Itu misalnya berita-berita yang terkait dengan satwa tadi atau flora, bisa juga yang terkait dengan temuan-temuan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke wilayah atau sistem penulisan ya. Nah, sebenarnya tidak ada aturan baku ya untuk membuat suatu sistematika penulisan dalam pers ya. Tidak seperti karya ilmiah gitu ya, karya ilmiah yang harus disusun dari katakanlah misalnya pendahuluan gitu, teori dan konsep, metodologi, pembahasan, ya, kesimpulan, daftar pustaka, yaitu ilmiah. Kalau kita ini tidak ada juga yang baku, tapi ada beberapa yang menuliskan ya, juga para jurnalis juga. Nah, saya juga ini kutip dari beberapa langkah-langkah sistem penulisan ya dari bukunya Iswara, ini yang ada di bukunya Kompas ya. Nah, di sini ada beberapa langkah atau sistem penulisan ya. Yang pertama, menurut Don Free, itu sistem penulisan 5 langkah itu yang pertama menyusun gagasan. Nah, gagasan, ide, gagasannya apa gitu ya. Nah, di sini makanya dianjurkan tuh punya banyak gagasan. Gagasannya apa? Nah, kemudian melaporkan, mengorganisasi, membuat rencana urutan, dan membuat draft atau konsepnya, lalu memperbaiki, lalu itulah jadi bahan tulisan. Nah, kemudian ada juga konsep 4 langkah penulisan. Sama, pertama itu selalu menyusun gagasan. Nah, jadi gagasan itu sangat penting. Idenya apa? Apa yang mau ditulis dulu gitu ya. Nah, yang kedua melaporkan, kemudian sama mengorganisasi, membuat draft, kemudian memperbaiki. Jadi langkah-langkahnya macam-macam. Nah, tapi kita ada petunjuk proses penulisan ya. Yang pertama itu kita harus fokus. Sehingga apa? Sehingga kita bisa nanti melihat apa ini yang mau kita tulis. Nah, ingat fokus. Jadi kita harus fokus. Setelah itu kita lihat dari berbagai angle ya. Jadi bisa kita tulis dulu banyak lead-nya atau angle-angle-nya. Walaupun sebenarnya ini masih dalam posisi draft ya. Karena ada orang yang menulis berita itu, dia tulis dulu bodinya atau badan beritanya. Nanti judul belakangan. Bahkan lead-nya dia bisa belakangan juga dibikinnya. Tapi itu biasanya dilakukan kalau kita menulis features ya, atau tulisan panjang gitu. Nah, tapi kalau kita bikin tulisan straight news, nah kalau untuk teman-teman ini ada yang muda, ada yang media, ada yang utama ya, yang di sini pesertanya. Nah, kalau yang muda nanti ini kan tugasnya menulis straight news atau berita langsung. Jadi ya memang kalau berita langsung itu lazimnya lead dulu baru badan berita. Walaupun tetap aja ada yang dia bikin dulu bodinya baru bikin lead, baru bikin judul. Ada juga. Dan itu tidak problem ya, tidak masalah itu. Kalaupun urutannya seperti itu. Yang penting ingat fokus. Nah, yang ketiga adalah perbaiki kemudian. Ya tentu harus diperbaiki kalau ada salah atau ketika dia bikin lead kalau belakangan dia cocokin lagi ke bodinya, ada perubahan lagi, bisa juga. Nah, kemudian gunakan teknik tanya jawab. Ini udah cocok nggak? Ini ya artinya kita harus melihat terus isi itu dengan mempertanyakan udah cocok atau enggak gitu. Kemudian baca keras-keras. Nah, saya sebagai yang sehari-hari bekerja di televisi, ketika menulis naskah, saya suka ini baca keras-keras. Karena naskah yang dibuat itu buat di dubbing gitu kan, ada lisan jadinya kan. Nah, bagaimana dia supaya kadang-kadang kita tulis enak secara cetak, tapi ketika di dubbing atau dibacakan belum tentu enak gitu ya. Nah, sebenarnya tidak jauh sebenarnya. Teman-teman juga ketika menulis untuk cetak atau online pun, ketika dibaca keras-keras gitu, oh ini ada yang kurang pas atau kurang enak, bisa diperbaiki lagi. Nah,
Selanjutnya adalah periksa akurasi. Nah, akurasi ini penting sekali, termasuk juga akurasi penulisan nama. Kalau namanya salah, saya juga pernah ngalamin ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak pernah mengalami. Kalau namanya salah, kita malu, malu sekali. Nah, jadi apalagi misalnya yang bersangkutan membaca juga, gitu kan, malu. Atau apabila misalnya orang itu, narasumber itu adalah orang yang populer, orang tahu banyak bahwa ejaan namanya tidak seperti itu, misalnya gitu. Nah, itu karena itu perlu sekali periksa akurasi. Nama, jabatan itu sangat penting dan seakurat mungkin sehingga ketika sudah dimuat beritanya kita tidak malu dan kredibilitas dan reputasi media kita itu menjadi taruhannya kalau kita keliru gitu. Nah, selanjutnya 3 pokok teknik penulisan. Nah, ada juga sih pokok-pokok dalam penulisan itu. Ada yang modelnya spiral ya, atau spiral ya. Jadi setiap alinea menguraikan lebih rinci persoalan yang disebut di alinea sebelumnya. Ada yang modelnya blok, bahan ceritanya disajikan dalam alinea-alinea terpisah secara lengkap. Jadi dia bercerita gitu ya. Ada juga yang mengikuti tema, setiap alinea menegaskan lead-nya. Nah, ini memang tergantung kita mau tulis apa gitu ya. Kalau berita langsung, ya poin nomor 3 ini mengikuti tema harus sama lead-nya. Bahkan kalau untuk berita singkat misalnya, itu satu pokok pikiran aja. Jadi satu pokok pikiran, kalau misalnya dia ada 4 alinea, ya udah satu pokok pikiran. Nah, jadi tentunya tadi yang berkaitan dengan sumber, walaupun 4 alinea gitu ya, 4 atau 5 alinea, tapi atau 200 kata, tapi itu tetap harus memuat ya narasumbernya ada baiknya lebih dari satu. Karena tadi kita catat bahwa satu narasumber bukan narasumber gitu ya. Nah, selanjutnya ada 10 prinsip menulis. Nah, kalau tadi ada langkah-langkah, kita ada prinsip-prinsip menulis juga. Yang pertama, usahakan kalimat rata-rata pendek lah. Kalau teman-teman melihat ya, saya selalu senang itu membaca kalimat-kalimat pendek di Tempo itu ya, majalah Tempo. Saya itu selalu salut ya bagaimana mereka piawai bikin tulisan itu pendek-pendek tapi bisa nyatu gitu kita baca itu. Ya, saya juga harus banyak belajar juga. Teman-teman kalau mau bagus tulisannya kita harus rajin membaca juga ya. Kemudian pilih yang sederhana daripada yang kompleks. Ya, memang kalimat-kalimat yang diambil atau satu alinea itu jangan membuat kalimat-kalimat bertingkat atau anak-anak kalimat yang juga jadi menyulitkan gitu ya. Apalagi misalnya kalau ada teman-teman di sini misalnya yang radio atau televisi, itu harus singkat, padat, lugas gitu. Dan diupayakan tuh kalimatnya atau kata-kata yang digunakan adalah kata aktif gitu, bukan pasif gitu ya. Sehingga berita itu lugas gitu. Kemudian hindari kata-kata tak perlu. Ya udah pasti. Kadang-kadang itu kan saya juga masih kadang sering menggunakan gitu ya. Misalnya melakukan. Nah, padahal kan bisa langsung. Nah, mereka katakanlah misalnya polisi melakukan pengejaran gitu. Padahal kan polisi mengejar cukup gitu kan. Tapi pakai lagi melakukan. Kalau tidak perlu, walaupun ada kata melakukan ini kadang-kadang memang sulit dihindari. Kita perlu menggunakan kata melakukan gitu ya. Tapi sedapat mungkin sebaiknya dihindari karena ada yang kalimat yang bisa langsung lebih lugas gitu ya. Kemudian kadang itu sering menggunakan kata dengan di depan, dengan ini gitu ya. Nah, sebenarnya itu dalam penggunaan kalimat kata dengan di depan itu kurang lugas, agak lemah itu ininya. Nah, karena itu kalimat-kalimat yang lugas dan langsung to the point gitu ya. Selanjutnya beri kekuatan pada kata kerja, itu tadi udah kita singgung di pilihan kata-kata yang lazim dan juga kata kerja. Jadi kita harus lebih mengutamakan kata kerja supaya kalimatnya kalimat aktif. Selanjutnya tulislah sebagaimana Anda bicara yang tadi itu. Jadi ketika kita baca bersuara nada keras-keras, kita oh iya ini kurang pas nih karena ketika dibaca ulang kurang pas. Nah, karena itu tulislah sebagaimana Anda bicara. Yang ketujuh, gunakanlah istilah yang bisa digambarkan pembaca. Nah, terlalu tinggi juga istilah atau kata-kata yang kita gunakan
Nah, itu juga pembaca bisa kewalahan. Apalagi misalnya di media elektronik, sekilas dengar. Nah, kalau di online atau dicetak mungkin bisa menggunakannya. Tapi kalau belum familiar, iya harus dijelaskan gitu ya. Nah, kalau ada kata-kata yang lebih umum dan bisa ditangkap kira-kira, oh ini pembaca paham nih. Nah, itu lebih lebih baik gitu. Dan itu pilihannya lebih pas gitu. Contoh misalnya anti rasuah gitu ya, itu sudah umum, sudah bisa. Dan tapi kalau belum terkenal atau belum kira-kira ini belum banyak nih misalnya. Nah, misalnya kata lancung misalnya, orang tahu tapi orang bisa berpikir ini katanya kata langsung gitu. Ini padahal artinya lain gitu ya. Nah, kemudian penggunaan kata yang pas ya, misalnya ada misalnya kata-kata itu yang sudah terkenal, sudah dikenal publik, tapi keliru pengertiannya, gitu kan? Nah, yaitu yang harus kita ingat betul. Selanjutnya, yang kedelapan adalah hubungkan dengan pengalaman pembaca Anda. Nah, bagaimana menyajikan suatu tulisan itu yang juga tidak terlepas dari konteks sosial masyarakat gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya di mana nih di DIY ya yang kira dekat dengan para pembaca di sana gitu ya. Baik itu istilah atau kata-kata yang digunakan gitu. Itu lebih pas. Nah, gunakan sepenuhnya variasi. Artinya perlu variasi. Jangan monoton juga. Jadi jangan setiap setiap kalimat atau setiap alinea kata pembukanya sama gitu kan. Namun nanti di alinea kedua namun lagi, di alinea ketiga namun lagi. Nah ini harus dihindari supaya ada variasi, menggunakan kata penghubung yang variatif gitu ya. Menulis untuk menyatakan, bukan untuk mempengaruhi. Ya, ini penting sekali bahwa kita ini kan bukan propaganda. Jurnalis itu bukan propaganda, kita menulis fakta. Ya, tadi di awal sudah kita cerita bahwa salah satu jurnalisme itu adalah mengutamakan kebenaran, ya kan? Jadi yang loyalitas pertama itulah kebenaran gitu ya. Karena itu kita menyampaikan kebenaran, tidak bermaksud untuk membangun opini, mempengaruhi halayak atau pembaca, tidak di situ posisinya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagian berita. Nah, ini ada 3 bagian berita. Di sini ada lead, ada tubuh berita, ada penutup ending. Leadnya itu tadi ketika di awal kita sudah bahas ya, itu bisa jadi kita tulis lebih dulu, bisa juga setelah body berita kita bikin leadnya bisa. Karena membuat lead ini memang butuh waktu. Pengalaman saya ngobrol-ngobrol juga sama wartawan senior juga ketika membuat leadnya butuh waktu. Karena apa? Angle. Makanya tadi selalu pikirkan dari berbagai angle, dari berbagai sudut ya, dari berbagai wah ini leadnya kalau ini bagaimana, kalau ini bagaimana. Nah disitulah kita juga bisa menggunakan yang disebut dengan elemen berita itu 5W tambah 1H ya. Jadi ini salah satu yang saya kutip dari Rudyard Kipling, jurnalis muda di Inggris yang tinggal di India. Jadi lead itu bisa fakta dasar dari 5W tambah 1H gitu ya. Nah, kemudian tubuh berita dan penutup. Tubuh berita tentu harus berkaitan dengan lead. Jangan sampai leadnya tidak nyambung, judul apalagi, terus isinya apa gitu ya. Nah, dalam penulisan berita itu dikenal juga struktur piramida terbalik. Yang dimaksud di sini di atas itu, di situ yang, nah ini dalam konteks penulisan straight news ya, berita langsung. Tentu kalau tulisannya features atau kisah itu akan beda lagi ya. Nah ini untuk struktur piramida terbalik yang berkaitan dengan straight news atau berita langsung. Di awal tuh harus yang terpenting dulu gitu ya. Yang terpenting apa nih? Makanya tadi butuh waktu lama untuk menentukan angle atau leadnya. Nah setelah itu ya penting tapi tidak sepenting leadnya di body detail pentingnya itu ya. Kemudian di ekornya itu ya penting, tetap harus penting tapi tidak sepenting body tadi itu ya. Kemudian kadang-kala ditutup dengan hal yang menarik di ekornya itu, di endingnya ini.
Selanjutnya jenis-jenis pembuka ya, artinya jenis lead. Nah, tadi itu yang kita banyak menyita waktu itu soal menentukan angle atau sudut berita. Nah, di sini ada yang menonjolkan dampaknya. Misalnya kalau bencana, dampaknya berapa banyak korban gitu, atau berapa luas. Nah, misalnya kalau banjir atau kalau gempa itu dampaknya itu dirasakan sampai di mana dan berapa banyak korban, berapa banyak fasilitas yang rusak misalnya gitu ya. Ada juga yang halus leadnya. Nah, ada juga yang fokus pada diri seseorang. Artinya fokus. Jadi ini biasanya untuk katakanlah misalnya features atau profil orang, fokus ya. Ada juga yang kontras, mengkontraskan. Nah, misalnya tahun lalu seperti ini, tahun ini seperti. Nah, katakan misalnya indeks kebebasan pers naik sekian poin gitu dibandingkan tahun lalu yang 70 sekian gitu, naik menjadi sekian. Nah, itu bisa dilakukan kontras. Ada juga kontras kehidupan yang kaya miskin. Nah, itu dikontraskan. Ada juga yang lead menggoda, ya bagaimana menggoda gitu ya supaya orang langsung tertarik membaca. Ada juga yang model leadnya misteri, wah sesuatu yang misteri, bagaimana mengundang orang bertanya-tanya gitu ya. Nah ada juga yang model kutipan, jadi langsung kutipan, lalu nanti itu kata-kata yang terungkap dari siapa gitu ya. Nah itu kutipan. Ada juga yang daftar gitu ya. Ada model pertanyaan, ada yang model klise. Kemudian jenis-jenis lead ini juga dari model lain ada juga yang membuat klasifikasi seperti ini. Ini menurut Gunawan Muhammad yang saya kutip dari sebuah bukunya, buku yang kecil ya. Di situ ada pengklasifikasiannya, lead yang sifatnya ringkasan atau summary, kemudian ada yang naratif atau bercerita, ada yang model deskriptif. Nah, kalau nulis berita tentang katakanlah objek wisata mungkin ya deskriptif, atau suatu peristiwa yang ini bisa juga deskriptif gitu ya. Kemudian tadi kutipan sama, bertanya sama, menuding langsung atau direct address. Nah, itu juga direct address ini langsung to the point dia. Nah, sehingga dia menggugah gitu ya. Nah, kemudian ada model teaser atau menggoda tadi sama, ada nyentrik atau freak ya. Jadi sesuatu yang nyentrik di leadnya ini. Kemudian ada kombinasi, ya kombinasi model daftar bisa, model deskriptif, ya ada kombinasi. Nah, itu tadi untuk tadi menulis, nanti bisa kita diskusikan. Lalu kita akan memasuki wawancara atau berbincang. Nah, saya sebenarnya lebih senang berbincang, karena kalau wawancara, kalau kita media cetak atau online itu kan kita ajak berbincang. Bagaimana membuat suatu perbincangan yang nyaman dan orang yang menjadi narasumber kita itu dia bebas untuk mengungkapkan fakta gitu. Nah itu sebenarnya makanya saya lebih senang menggunakan terminologi berbincang, wawancara ini ya. Tapi kalau Larry King itu udah almarhum ya, kalau dia bilang talk ya. Jadi bagaimana membuat orang bicara. Dalam satu bukunya itu ada perbincangan dia dengan berapa tokoh-tokoh terkenal sehingga dia bisa menggali apa sih yang menjadi hal yang penting dari orang ini, dari tokoh ini. Nah, kalau saya baca bukunya, dia mengutip bahwa gini, dalam setiap wawancara katanya, dia 5 detik pertama pasti grogi kata dia. Ya memang kalau mungkin kita tidak langsung bisa cair, nah itulah pentingnya ice breaking sebelum memulai perbincangan atau wawancara dengan narasumber. Nah, wawancara. Kalau kita bicara wawancara, pengertian orisinalnya adalah wawancara tatap muka. Tapi di era sekarang sangat mungkin wawancara dilakukan itu tidak hanya tatap muka, ketemu orangnya gitu. Banyak. Udah ada sekarang interaksi lewat digital, ya. Kemudian wawancara itu interaksi verbal antar 2 orang atau lebih. Nah, jadi bisa 2 atau bisa lebih.
Atau kalau dia konferensi pers, kita mewawancarai narasumber, kita bisa banyak, atau doorstop bisa beberapa orang yang mewawancarai satu narasumber, bisa jadi, ya. Kemudian difokuskan pada satu masalah khusus. Ya, kalau memang kita janjian wawancara tatap muka, ada baiknya memang satu fokus masalah sehingga detail persoalannya. Kemudian semua indera pewawancara dapat menyerap informasi, kata-kata sekaligus penggambaran seseorang. Jadi apalagi misalnya tulisan itu dibuat ketika perbincangan itu juga bisa terangkum di situ atau termuat di situ gitu. Nah, kemudian wawancara berdasarkan cara. Nah, wawancara berdasarkan cara ini itu macam-macam tadi sudah saya singgung. Saya wawancara ramai-ramai bersama jurnalis lain, bisa saat konferensi pers, bisa cegat. Kemudian ada wawancara one on one, jadi satu dengan satu. Kemudian ada wawancara by phone. Sekarang ya, wawancara by phone. Nah, itu juga wawancara by phone bisa jadi berita tertulis. Kemudian ada wawancara, sekarang ada wawancara by Zoom, Skype, video call, macam-macam. Nah, wawancara ada kunci wawancara yang baik, yaitu pertama dari wawancara, dia harus menjadi pendengar yang baik, ya. Karena tujuan wawancara itu tidak untuk berdebat, tidak untuk bertukar pendapat, bukan. Kita menggali fakta, keterangan yang berkaitan dengan berita yang akan kita buat. Di situ bisa kita melakukan verifikasi, juga bisa melakukan konfirmasi terkait dengan apa yang akan kita tulis. Yang kedua, kita harus tulus. Jadi kita tidak boleh bohong atau menyampaikan sesuatu, menjanjikan mewawancarai tentang A, ternyata kita punya plan lain. Nah, dan di dalam perbincangan ini sebenarnya kita ambil dari yang tidak diduga oleh narasumber. Nah, itu harus diperhatikan. Tidak boleh seperti itu. Artinya wawancara itu tadi itu satu tema, satu pokok pikiran itu, dan itu yang diwawancarakan kepada si narasumber. Kemudian mempunyai rasa empati. Jadi walaupun misalnya si narasumber itu, katakanlah misalnya dia sudah dinyatakan apakah dia tersangka atau terdakwa korupsi atau pidana tertentu, kita tidak menyudutkan dia. Kita tanya aja, tugas kita jurnalis pro publik, apa yang mau kita ungkap, apa yang mau kita gali dari dia, fakta apa yang mau kita dapatkan dari dia, keterangan apa yang mau kita dapatkan. Karena itu kita tetap harus mempunyai rasa empati. Bukan berarti kita misalnya membela dia, tidak. Misalnya dia misalnya katakan sudah dinyatakan tersangka, terdakwa korupsi atau terpidana tertentu, lalu kita sudutkan atau kita adili atau kita hakimi, tidak seperti itu. Kita harus tetap mempunyai rasa empati. Nah, kemudian wawancara yang sukses itu harus jujur. Tadi. Jadi ketika kita janji wawancara, apa yang mau kita sampaikan? Apa yang mau kita tanyakan? Kemudian attitude yang baik, the right attitude. Nah, tentu kita harus punya attitude yang baik. Nah, tidak bisa, karena ini orang yang bersalah, kita sudutkan atau kita hakimi. Atau karena ini pejabat kita harus puja-puji. Tidak seperti itu. Ya, kita harus tetap attitude yang baik. Interest in the other person. Artinya kita selalu tertarik pada orang lain. Selalu memberi perhatian. Ya, maksudnya tertarik ini memberi perhatian. Respect gitu ya. Kemudian terbuka. Openness about yourself. Jadi kita open mind ya. Terbuka. Apa aja kita dengarkan. Dan tentu kita gali dan kita cari apa yang menjadi bahan berita yang kita inginkan. Prinsip-prinsip dasar wawancara. Nah, ada prinsip dasarnya. Saya kutip juga dari beberapa dan ini juga diramu dari pengalaman ya. Yang pertama, bertujuan mendapatkan informasi atas nama audien yang tidak tampak. Jadi kita itu wawancara itu kita semacam dutanya publik. Kita mewakili publik untuk bertanya gitu ya. Karena memang juga undang-undang pers juga sudah menjamin bahwa si wartawan itu bisa melakukan 6M seperti yang diatur dalam pasal 28H itu, mencari informasi, kemudian mendapatkannya, kemudian mengolahnya, kemudian menyimpannya, kemudian menyebarluaskan itu kan, itu menjadi tugas jurnalis itu. Nah,
Selanjutnya, jurnalis menjadi ahli dalam topik mendalam dalam wawancara. Artinya di sini ketika kita sudah bertemu narasumber, mendalami sesuatu itu, ya, tentu kita menjadi punya pemahaman. Tapi tidak dari satu narasumber itu juga kita melakukan bisa verifikasi dokumen, bisa mencari sumber-sumber lain sehingga oh iya ini narasumbernya nih layak, pantas, keterangannya bisa dipakai menjadi suatu bahan berita, gitu ya, bisa dijadikan berita. Selanjutnya prinsip praktis wawancara. Jadi ada yang prinsip praktisnya. Kita harus terbuka dan beri perhatian. Tulus, ketulusan membuahkan ketulusan. Kalau kita tulus, nanti kita juga akan mendapatkan sebuah informasi atau informasi yang kita konfirmasi. Kemudian orang akan bicara lebih bebas jika mereka senang. Nah, tapi kita tidak untuk menyenang-nyenangkan. Tapi bagaimana kita menjadi orang yang enak diajak bicara atau kita enak untuk mengajak orang lain berbicara. Dia tidak terasa diinterogasi, tidak terasa diintimidasi, tapi bagaimana dia mau berbagi, memberi keterangan dan dia nyaman. Nah, kemudian menggali hingga wawancara menghasilkan inti yang diinginkan. Ya, harus kita mendapatkan inti. Makanya tadi dari awal tuh sebelum wawancara kita punya gagasan apa nih yang mau kita cari. Nah, karena itu intinya itu harus dapat dalam satu wawancara itu. Kemudian walaupun yang kita cari A bisa jadi sih yang lain yang dapat, tapi kita harus cari intinya sampai ibaratnya ini kayak mengulitin bawang ya supaya dapat intinya. Kulit-kulit arinya dilepas sampai menyentuh intinya. Yang kelima, wawancara dianggap berhasil jika yang diwawancarai bebas bicara apa yang sebenarnya dipikirkan dan dirasakan. Ini tadi. Jadi tidak karena diinterogasi. Bedanya kita dengan penegak hukum, misalnya polisi, jaksa, mereka mendapatkan keterangan itu bisa saja mereka interogasi. Kalau kita kan tidak melakukan interogasi. Kita pro publik, kalau mereka kan pro justisia. Nah, ada 10 tahap wawancara. Nah, jadi tahapannya itu ya tentunya kalau bagi teman-teman yang sudah biasa wawancara ya ada kalanya ini kita lihat lagi apakah ini bisa digunakan atau ya memang sih kadang-kadang kalau sudah praktik dari lapangan langsung gitu ya. Nah, tapi perlu kita ini refresh kembali. Yang pertama itu ketika kita mau wawancara, ada 10 tahap. Yang pertama itu jelaskan dulu maksud wawancara. Jadi ketika misalnya kita bikin janji lewat telepon untuk mau ketemu, atau apakah nanti kita wawancaranya by Zoom atau ya Skype dan segala macam, kita kasih tahu dulu, ini wawancaranya tentang ini, temanya tentang ini. Makanya kita beritahu gitu, maksud dan tujuan wawancaranya. Kemudian kita juga harus melakukan riset latar belakang. Supaya apa? Supaya kita jangan keliru untuk bertanya nanti. Pertanyaan. Karena pengetahuan kita itu akan ketahuan dari pertanyaan kita sendiri gitu. Nanti bisa kelihatan, wah ini seperti tidak pernah baca nih. Nah misalnya. Nah itu penting sekali melakukan riset. Justru dalam membuat satu berita itu risetnya yang paling lama. Ya beda ya kalau press release itu beda lah. Tapi kalau kita bikin berita yang serius, justru riset latar belakang itu butuh waktu lama. Kemudian bikin janji wawancara tadi bisa by phone, bisa WA, bisa macam-macam sekarang ya caranya ya. Nah, kemudian rencanakan strategi wawancara. Nah, harus ada strategi wawancara. Karena ya bagaimana tadi membuat seseorang itu nyaman, enak dan dia merasa bebas untuk mengungkapkan keterangan sesuai dengan fakta. Kemudian menemui narasumber, yaitu tadi seperti di awal tadi kita bagaimana kita melakukan ice breaking. Jadi ada membuat suatu sebelum masuk ke inti persoalan kita ngobrol-ngobrol dulu supaya enak dan nyaman. Nah, kemudian kita jangan sampai misalnya ketika sudah enak ngobrol lupa apa yang mau dicari inti tadi itu. Nah itu untuk mendapatkan inti itu kita harus ajukan pertanyaan serius, ya. Jadi tadi itu makanya ada pertanyaan yang pertama itu apa nih yang mau kita cari, gitu ya. Apa konfirmasi tentang seseorang itu berkaitan dengan satu kasus tertentu misalnya atau soal apa gitu ya. Nah,
Nah, kalau misalnya yang kalau di Jogja ini saya lihat nih ada seorang yang apa? Kalau tadi berita pertama itu misterius menyerang kantor polsek katanya, tapi ada lagi ternyata ada gangguan uh, bagi orang yang menyerang itu, ada gangguan jiwa atau gangguan apa atau halusinasi bahasanya tadi. Nah, tapi itu perlu dicek gitu ya. Karena kita tidak bisa bulat-bulat apa keterangan polisi langsung itu, tidak seperti itu gitu ya. Kemudian eh, ajukan pertanyaan-pertanyaan keras yang sensitif dan menyinggung bila perlu. Nah, ini memang apalagi berkaitan dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan korupsi atau berkaitan dengan penyelewengan jabatan dan segala macam, ya kita memang harus tanya gitu. Karena memang itu inti dari yang mau kita bikin berita, konfirmasinya di situ. Nah, apa tanggapan dia? Nah, jadi kalau ada tuduhan ke yang bersangkutan, ya pembelaan dari dia apa gitu. Nah, Nah, itu supaya nanti kalau misalnya itu berkaitan dengan banyak pihak, cover both side-nya dapat, gitu ya. Harus kita tanya. Jangan sampai misalnya intinya karena merasa sungkan, akhirnya nggak ditanya. Itu tuh nggak boleh juga. Itu harus intinya. Misalnya, apakah Anda terlibat melakukan ini? Ya harus tanya. Nah, kenapa Anda terlibat? Misalnya kalau dia bilang iya gitu ya. Atau misalnya membuat pertanyaan, misalnya yang bukan menjebak ya, tapi membuat dia serius untuk menjawab. Misalnya, kenapa Anda di lokasi ini? Misalnya, di lokasi itu, ketika peristiwa itu. Bisa kita tanya. Karena berdasarkan fakta-fakta ini, Anda ada di lokasi itu. Kenapa Anda berada di situ? Nah, contoh itu. Itu akan mengundang dia untuk menjelaskan bla bla bla. Nah, bagaimana kalau misalnya jawabannya iya tidak? Nah, kalau misalnya apakah Anda ada di situ? Misalnya jawabannya iya. Kenapa Anda di situ? Nah, tanya lagi dengan kata mengapa atau kenapa gitu. Atau bagaimana gitu. Nah, jadi tidak berhenti ya tidak seperti itu. Kemudian setelah kita mengajukan pertanyaan tadi itu yang tajam, yang keras itu sesuai dengan yang kita cari dalam pembuatan berita kita, bahan berita kita harus pulihkan lagi pertanyaan keras tadi ya, kita kembali lagi dengan nyaman gitu. Tapi bukan berarti kita lupakan atau katakanlah misalnya itu kita tiadakan, tidak. Ini hanya membuat untuk nyaman. Kemudian akhiri dan simpulkan wawancara Anda. Artinya ya kalau untuk ini misalnya untuk televisi mungkin ya karena langsung tayang. Tapi kalau buat kita ya cukup dengan oh ya terima kasih apa gitu ya untuk mengakhiri, berarti ini kira-kira ini ya pendapatnya gitu bisa. Nah, selanjutnya apa saja sih menjadi sumber berita? Gimana waktunya Pak Zainal? 5 menit lagi ya. Oke, saya kira juga ini tinggal sedikit lagi. Sumber berita. Sumber berita apa aja? Jadi tadi menulis, teknik wawancara, sumber berita lainnya. Ada observasi langsung dan tak langsung dari situasi berita. Jadi kita bisa observasi langsung, ada yang tidak langsung. Kemudian ada proses wawancara tadi. Itu yang udah wawancara yang kita bahas. Kemudian pencarian atau penelitian bahan-bahan melalui dokumen publik. Misalnya apa itu? Kalau misalnya menyangkut anggaran APBD misalnya, kalau menyangkut data-data kependudukan, mungkin kita bisa pakai BPS. BPS itu kan ada misalnya Indonesia dalam angka atau provinsi apa dalam angka gitu ya. Nah itu bisa kita gunakan menjadi sumber riset untuk ditindaklanjuti menjadi berita. Kemudian partisipasi dalam peristiwa, artinya ada misalnya satu kegiatan kita bisa berpartisipasi bisa, tapi ya tetap dalam konteks berita kita harus menjaga objektivitas kita. Selanjutnya sumber-sumber bahan berita itu ide dan gagasan bisa bersumber dari fakta, data, peristiwa dan update berita. Nah itu juga dalam uji kompetensi wartawan ini juga harus mampu kita menyampaikan ide kita apa gitu, karena ini penting untuk rapat-rapat proyeksi misalnya, apa yang mau diproyeksikan. Dan itu juga harus sesuai dengan fakta atau peristiwa. Update-nya misalnya. Dan masuk akal, bisa kita kerjakan. Karena itu nanti teman-teman akan diminta untuk mempraktekkannya. Apa idenya, apa gagasannya, bisa diliput nggak, bagaimana meliputnya, apakah tatap muka, by phone, by Zoom, dan segala macam. Itu nanti menjadi bagian di dalam UKW kita nanti. Kemudian rapat redaksi perencanaan. Nah itu juga kita bisa menyampaikan di rapat redaksi ketika disepakati kita
tindak lanjuti, kita realisasikan menjadi sebuah berita. Bisa juga ide dari teman pada saat rapat redaksi, kita yang melaksanakan, bisa juga. Bisa juga dari kita, teman yang melaksanakan, bisa juga. Kemudian usulan-usulan rapat redaksi ya. Jadi ada usulan-usulan itu. Selanjutnya ada hasil perbincangan dengan jejaring. Bisa juga. Makanya penting teman-teman punya jejaring ini. Nah, dan di UKW nanti juga jejaring itu penting sekali. Karena ketika kita berbincang berkaitan dengan topik yang ada di usulan rapat, ketika kita berbincang dengan jejaring, bisa muncul ide dan bisa itu ditindaklanjuti menjadi berita. Kemudian ada wawancara cegat. Misalnya orang, oh ini penting nih, ini bagus nih. Karena kita sudah punya gagasan, ide, kita cegat. Kita konfirmasi atau kita tanya tentang hal yang kita akan bikin sebuah berita. Sumber berita lainnya bisa wawancara tatap muka tadi, ya. Kemudian macam-macam itu, by phone dan segala macam. Saya kira itu poin-poinnya. Dan tadi terkait dengan data juga ada, bisa menggunakan BPS. Ini contohnya hasil sensus, ya. Kemudian soal pemilih misalnya kita bisa dapatkan datanya. Nah, kemudian ini potensi ya teman-teman yang bergerak di media online bisa melihat potensi ini. Sekarang 73,7% populasi Indonesia itu sudah menggunakan internet. Kemudian data-data IPM dari BPS. Saya kira itu. Terakhir ini mungkin indeks kebebasan pers kita ya. Tren peningkatan nilai indeks kebebasan pers mulai dari 2016 63,44, 2020 75,27. Saya dengar ini mau dirilis lagi untuk 2021 naik dari 75 berapa persen. Barusan ketemu ngobrol sama Pak Stanley, ada kenaikan katanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih akrab lagi dan kita bisa bahas lagi dalam diskusi. Mungkin ada tanya jawab, saya kembalikan ke Pak Jainal. Terima kasih Pak Jainal. Saya stop dulu ya screen-nya ya. Baik, terima kasih Pak Norton Soswait. Lengkap sekali penjelasan tentang penulisan berita sampai teknik wawancara. Tepat 1 jam kita sudah mendengarkan paparan dari Pak Ken Norton Soswait. Sesi berikutnya saya kira teman-teman sudah tidak sabar untuk bertanya lebih lanjut dan kita sharing diskusi tentang materi tadi. Silakan untuk sesi pertama ini saya buka 3 pertanyaan pada teman-teman. Wah, 1 jam juga saya ya. 1,5 jam. Penjelasannya.